We often feel that He is distant when we pray. So often we feel lonely, not knowing where to turn. Just a touch from God above, our longing spirits yearn. So many times in our lives, God seems slow to act. We cry out in desperation, but it's faith we often lack. For God is not being slow in coming to aid. He comes through in His time. We just need to learn to Shalom saudaraku, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan seri karakter Kristus, yaitu menjadi penolong bagi orang yang lemah. Seperti kita tahu, Yesus menolong orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak dituntut bisa menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, tapi hati Yesus bisa kita tiru. Hati dan sikap Yesus terhadap orang-orang yang lemah bisa kita tiru, saudaraku. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa seperti Yesus, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Yesus berkata, yang perlu tabib adalah yang sakit. Ya, bahkan Dia senang dengan anak-anak kecil yang tulus. Anak-anak kecil yang secara fisik lemah, tetapi mereka begitu tulus. Saudaraku, di dunia ini banyak sekali orang yang lagi putus asa, orang yang sedih, orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, pengharapannya hilang. Ada orang yang betul-betul tidak bahagia hidupnya, hidup dalam kekhawatiran, keputusasaan. Ada orang-orang yang memang kelihatannya baik, tapi sebetulnya mereka membutuhkan kita. Kalau kita mau peka dan membuka hati kita, kita akan dipertemukan Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa kita bisa menjadi penolong buat orang-orang sekeliling kita. Mari kita baca ayat berikut ini. Matius 12 ayat 20. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum apa, saudaraku? Hukum saling mengasihi, seperti kita mengasihi diri sendiri. Matius 22 ayat 39. Buluh yang terkulai adalah hidup yang patah semangat,
Sumbu yang pudar rohaninya sudah tidak ada lagi, ya. Bukankah kita bisa melihat orang-orang sekeliling kita yang memang membutuhkan Tuhan? Itu sebabnya, saudaraku, ayo kita mulai membuka diri, membuka mata, membuka telinga, membuka hati, agar kita bisa menjadi penolong mereka yang membutuhkan. Mari kita pahami bahwa Kristus tidak mematahkan bulu yang terkulai, saudaraku. Ia menolong, memulihkan, dan menguatkan yang lemah. Kita pun pasti dapat menjadi penolong bagi yang lemah. Kita bisa, ya, minimal hati kita dengan kasih agape, ya, dengan pikiran, dengan tenaga kita, dengan dana, kita pasti bisa menolong mereka yang lemah, saudaraku. Makna karakter Kristus sebagai penolong. Kristus menunjukkan kasih yang lembut dan belas kasihan yang mendalam terhadap mereka yang rapuh, baik secara fisik, emosional, maupun rohani. Bulu yang terkulai melambangkan orang yang kehilangan kekuatan dan pengharapan. Sumbu yang pudar nyalanya menggambarkan iman yang hampir padam. Namun Yesus tidak mematahkan atau memadamkan. Ia menolong agar kehidupan dan iman kembali menyala. Kita pasti bisa kalau kita mau, saudaraku. Sifat-sifat karakter penolong, ya, pertama, lemah lembut. Tidak menghukum kelemahan, ya, mendengarkan tanpa menghakimi, ya, penyembuh, memulihkan yang hancur, menjadi pembawa penghiburan, sabar, tidak tergesa, menuntut perubahan, memberi waktu bagi orang lain untuk pulih. Saudaraku, ketika cucu saya meninggal, seorang pendeta yang besar, maksudnya besar namanya, pengaruhnya, gerejanya besar. Dia datang, nggak ngomong apa-apa, cuma nunggu di IGD, ya, gawat darurat, dan menemani saya mulai pagi sampai jam 12 siang. Itu sangat meaningful buat saya. Dan kita pun perlu demikian, kita menjadi seorang pendamping tanpa menghakimi. Ya, kamu, ya Pak, mengalami ini karena dosa dan lain sebagainya. Janganlah kita berdoa, jangan sampai mengintimidasi. Atau ada seorang pendeta yang anaknya umur 5 tahun dan meninggal dunia, dan temannya sama pendeta bilang, ya kayaknya kamu terlalu mengidolakan anakmu itu. Dan itu menyakitkan hatinya, saudara. Pada waktu ada orang yang menderita, ada orang yang sedih, biarlah kita mendampingi, menghiburkan, tidak usah memberi komentar yang ini, yang itu, memberikan ayat dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi pendamping, penghibur, ya. Kita bisa menjadi penyembuh, memulihkan yang hancur, menjadi pembawa penghiburan. Jangan situasi tambah dibuat buruk, ya, saudaraku. Satu kali saya mengalami istri saya sakit dan saya malah tidak boleh pelayanan, saudaraku. Itu menyedihkan sekali, tapi saya taat, dan setelah setahun barulah saya boleh melayani lagi. Ada kalanya pemimpin kita mungkin tidak bijak, tetapi marilah kita tetap menjadi penolong bagi yang lemah. Kita sabar, tidak tergesa menuntut perubahan, ya. Tidak mengancam, kamu sudah 2 kali, 3 kali, ya. Memberi waktu bagi orang lain untuk pulih, ya. Lemah lembut, penyembuh, dan sabar itu adalah karakter seorang penolong, ya. Empati, ya, itu kasih agape, kasih satu arah, yaitu mengerti penderitaan orang lain, merasakan beban sesama. Ya, kalau simpati itu perasaan aja, tapi kalau empati itu dengan tindakan. Kalau atensi itu dengan panca indera saja. Ya, kita menguatkan, memberi harapan baru,
mendorong orang-orang untuk bangkit kembali, saudaraku. Itu bisa kita lakukan kalau hati kita tidak ada pamrih ya. Tuhan itu membalas orang-orang yang melakukan dengan benar. Nah, kita sekarang belajar apa saja penghalang penolong bagi yang lemah, saudaraku. Ketika kita mengkritik, ketika kita menghakimi, itu mematahkan semangat orang yang sedang jatuh. Ya, ketidakpekaan hati, yaitu tidak mampu merasakan penderitaan sama, wah gitu aja udah merasa berat. Saya ini loh lebih berat gitu, nggak perlu ngomong kayak begitu. Ya, setiap persoalan orang itu berbeda. Atau kesombongan rohani, saudaraku, merasa lebih benar dari orang yang lemah. Dan kelelahan emosional, jangan sampai kita sendiri kelelahan ya, kehilangan empati karena tidak menjaga hati sendiri. Tiap hari saya itu konseling, tiap hari saya menolong orang yang berbeban, saya mendoakan. Tapi ada waktu-waktu di mana saya berhenti, saya retreat, saya perlu membangun mental, emosional, intelektual maupun spiritual saya, saudaraku. Ya, Yesus tidak menuntut kita sampai kita burn out ya, seperti Elia ya. Habis mengalahkan 400 nabi palsu, dia sendiri burn out, saudaraku. Ya. Kurang pengertian tentang kasih Kristus ya. Menolong tanpa kasih menjadi dingin dan kering. Kita menolong karena ingin dipuji, perlu validasi. Ya, ingatlah kalau kita memberi tangan satunya jangan kelihatan. Artinya biarlah Tuhan saja yang melihat, saudaraku. Ya, ingat jangan mengkritik, jangan menghakimi, jangan tidak peka, jangan sombong rohani, dan jaga emosi kita, dan jangan berlebihan, jangan kurang juga. Kita pelajari bahwa kasih itu membawa hadirat Tuhan, kehangatan bagi sesama kita. Ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi penolong seperti Kristus, saudara? Isilah hati kita dengan kasih Kristus setiap hari melalui doa dan firman. Ya, nggak mungkin orang buta menolong orang buta. Ya, kalau seorang dokter dia sendiri flu ya, nggak mungkin itu pasiennya jadi nyaman ya, kita sendiri mesti sehat. Mengisi hati kita tiap hari dengan kasih Kristus dan firman. Latihlah empati dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Yakobus 1:19 berkata, telinga kita ini dua, mulut kita satu. Ya, ayo kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, saudaraku. Dan empati itu ditunjukkan dengan ketika kita mendengarkan. Ya, Yesus ketika usia 12 tahun dalam Lukas 2 ayat 46-47 dia mendengarkan orang-orang yang sangat senior umur 50, 60, 70 bahkan 80 sampai 3 hari 3 malam dia mampu menghadapi mereka dengan mendengarkan. Ya, perkuat pengharapan orang lain dengan kesaksian pribadi dan firman Tuhan. Ya, bukan dengan cerita kosong, tapi pengalaman kita dengan Tuhan mampu menolong orang lain agar mereka dikuatkan sama seperti kita. Lakukan perbuatan kecil kasih seperti senyum. Ya, senyum itu kan nggak keluar uang. Kata-kata yang lembut, doa, bahkan pelukan. Saudaraku, kalau nggak bisa ketemu, didoakan lewat telepon. Ya, percaya pada proses pemulihan Allah dalam hidup orang lain. Jadi jangan tergesa-gesa, berikan dia kekuatan. Saya mendampingi orang yang mau bercerai di pengadilan, saya mendampingi orang yang sudah putus harapan karena tidak punya apa-apa lagi, dan saya selalu percaya bahwa ada jalan keluar, saudaraku. Nah, mari saya bacakan 12 ayat pendukung bahwa kita bisa jadi penolong bagi yang lemah seperti Yesus juga. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat
kepada orang yang patah hati. Firman Tuhan berkata, lebih baik kita ke rumah duka daripada banyak ke pesta juga. Ya, mari kita mengasihi dan melihat orang-orang sekeliling kita yang butuh ditolong, saudaraku. Yesaya 42 ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Pasti ada orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang butuh dibangun, saudaraku. Yesaya 42 ayat 3 ini menunjukkan kasih Kristus yang mau menolong orang yang lemah. Lukas 4 ayat 18, ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bapa di surga mengutus Yesus untuk memberikan kelegaan bahkan pembebasan pada orang-orang yang ditawan secara jiwa, secara roh dari iblis. Orang digerasa, disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kelegaan, saudaraku. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Haleluya. Kita pegang ayat ini, saudaraku. Engkau yang saat ini sedang berbeban berat. Engkau yang letih, lesu. Ayo datang. Tuhan Yesus tolong aku, katakan Tuhan Yesus tolong aku. Engkau yang sakit, engkau yang punya hutang, engkau yang lagi lemah, Tuhan Yesus tolong aku. Ya, Roma 10 ayat 13, Tuhan akan menolong, memberi kebebasan, saudaraku. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tuhan mau kita saling menolong, ya, saudaraku. Yohanes 8 ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan tidak menghukum. Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ibrani 4 ayat 15, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 1 Korintus 12 ayat 19, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saya selalu pegang ayat ini. Ketika semua orang tidak bisa diharapkan lagi, dalam kelemahan kuasa Tuhanlah yang kita harapkan. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kalau kamu ramah seorang terhadap yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 14, tegurlah mereka yang tidak tertib, hiburkanlah yang tawar hati. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita refleksi pribadi, saudaraku. Siapa bulu terkulai di sekitar kita yang perlu kita tolong minggu ini? Apakah aku sudah menghakimi ataukah aku melatih empatiku seperti Kristus? Apa tindakan kecilku, tindakan kecil kasih yang bisa aku lakukan hari ini untuk menyalakan kembali sumbu yang hampir padam? Saudaraku, ayo kita pikirkan, refleksikan bahwa hari ini kita mau jadi berkat buat siapa, ya. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, jadikan aku penolong bagi yang lemah seperti Engkau. Ajarkan aku untuk tidak mematahkan bulu yang terkulai, tapi menguatkan, menyembuhkan, dan menyalakan kembali iman yang hampir padam. Dalam nama-Mu Tuhan, aku mau menjadi pembawa kasih dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. We often feel as though God is far away, and we often feel that He is distant when we pray. so often we feel lonely, Not knowing where to turn. Just a touch from God above, our longing spirits yearn.
We cry out in desperation, but it's faith we often lack. For God is not being slow in coming to our aid. He comes through in His time. We just need to learn to wait. The Lord is never distant, and He is there by our side, and continues to walk with us through the storm.